guys, apa kabar semua? Semoga semua dalam tetap keadaan sehat. Dan welcome to Master Plan Youth Online Service. Di online service kita kali ini, kita akan dilayani oleh Pastor Samuel Anton dengan tema Obey Like Jesus. Nah, di sini kita akan banyak belajar bagaimana sih ketaatan yang Tuhan Yesus hidupi di saat Dia ada di dunia ini. Dan tentunya kita akan banyak belajar nih bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. So, jangan sampai teman-teman semua melewatkan firman Tuhannya ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal penting yang akan kusampaikan nih sebelumnya. Yang pertama, EHF kita masih sistem via online. Jadi kita menggunakan aplikasi Zoom dan itu linknya akan dikirim di grup Master Plan. So, jangan sampai ada yang ketinggalan dan jangan lupa buka grup Master Plan-nya ya. Yang kedua, persembahan dan persepuluhan bisa kalian langsung transfer di nomor rekening yang akan tertera di layar kaca kalian dan juga bisa kalian langsung scan barcode di barcode yang tertera nanti di layar kaca kalian. Yang ketiga, untuk ibadah Master Plan Youth Online Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Ferry Vela ini dengan tema Forgive Like Jesus. So, pastikan semua ikutin ibadahnya ya. Yang terakhir, tetap stay at home ya guys. Dan kalaupun kalian harus keluar dari rumah dengan keperluan yang sangat mendesak, kalian tetap lakukan protokol kesehatannya juga ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. So, siapkan hati dan pikiran kalian karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom teman-teman Master Plan, apa kabar semuanya? Selamat datang di online service Master Plan Youth tanggal 11 Oktober 2020. Kami berdua menyambut teman-teman semua buat ibadah bareng-bareng. Tapi sebelum ibadah, ada link di bawah tulisan share, boleh dipencet. Copy linknya, ditaruh di WhatsApp, di Instagram, di Line, biar semua orang banyak bisa ikut ibadah bareng-bareng sama kita. Kita kasih waktu 30 detik, yuk. Dan juga lupa untuk subscribe ya channel GB Ebenezer Official biar banyak subscribernya. Jangan juga lupa untuk like videonya dan komen di bawah. Apa? Udah? Oke. Yuk kita mau sama-sama mulai ibadah kita yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan sesama memuji Tuhan. Let's go! Pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand. You are more than my words can say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom will lift you higher, your love never ending. Oh, you are life in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this so good fit. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. Come on, let's go. 'Cause you are my freedom will lift you higher, your love never ending. Oh, you are life in us, nothing can
kita sama-sama mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Thank you Tuhan, karena Engkau terus memegang tangan kami. Kami gak pernah sendiri Tuhan, karena Engkau selalu beserta kami. Kami gak pernah tinggalkan sendirian Tuhan, Engkau terus menggendong kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, and oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will run to your embrace. For I am yours and you are mine. Oh. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hands will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest to your embrace. For I am yours and you are mine. Oh. For you are mine. Oh. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your
me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my faith could ever wander, and my praise will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh my Savior, oh my Lord, oh Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Walaupun dalam masa muda kami seringkali lupain Tuhan, kami sibuk sama mungkin tugas sekolah kami, tugas kuliah, pekerjaan kami, atau mungkin kami sibuk sama pergaulan teman-teman kami, tongkrongan kami Tuhan. Kami mungkin lupa sama Tuhan, tapi Tuhan gak pernah lupa sama kami. Jadi doa kami Tuhan, biar Tuhan boleh hampiri kami Tuhan di tempat kami masing-masing, peluk kami arah lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga.
setia, yang Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Once again sing it Lord, sekarang ku memuji-Mu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan terus bersama dengan kami. Thank you Tuhan untuk kasih setia-Mu yang gak pernah habis setiap kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Berikan kami telinga yang siap untuk mendengar. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Samuel Anton yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu Tuhan, Kau pakai. Sampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami percaya. Kami telah berdoa. Yang sudah siap-siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Halo Master Plan Youth, apa kabar? Saya Pastor Samuel Anton dari Unlimited Fire, senang bisa menyapa kalian semuanya. Dan saya juga mau katakan thank you for the trust, Pastor Randy Chandra Dinata, Bro Nikul, dan seluruh tim pengembalaan semuanya dari Master Plan Youth. Salam dari Unlimited Fire, juga salam dari Ungaran untuk rekan-rekan semuanya. Satu doa saya, stay safe and stay healthy. Amin. Nah, di seri Christ Likeness ini, saya akan menyampaikan satu hal yang saya sangat diberkati secara pribadi. Saya berdoa ini akan jadi berkat untuk Anda semua, untuk teman-teman semuanya. Judulnya adalah Obey Like Jesus, atau taat seperti Yesus. Nah tentu kalau kita berbicara tentang ketaatan, tidak bisa tidak. Kita harus belajar dari satu teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Nah ada satu peristiwa yang menarik, ada satu pergumulan Yesus yang luar biasa. Tapi dari pergumulan itu menunjukkan satu ketaatan juga yang luar biasa. Ini sangat menarik, luar biasa. Dan itu terjadi di Getsemani. Ketika kita membacanya, kita akan sadar bagaimana Yesus, dia seorang pribadi yang begitu taat. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, I want to obey like Jesus. Amin. Mari kita akan baca sama-sama dalam Matius 26 ayat 36 sampai ke 39. Di Taman Getsemani. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Kenapa Yesus lakukan itu teman-teman? Karena Yesus sudah tahu, sudah tiba saatnya ini. Sudah tiba saatnya. Dan itu saat-saat yang tidak mudah. Dan mari kita akan lanjutkan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Karena Yesus tahu ini sudah saatnya, saat dimana dia harus mengalami penderitaan yang besar, menanggung dosa manusia, disalibkan. Sehingga dalam terjemahan lain ditulis very heavy and grief, deeply pain. Teman-teman bisa bayangin? Itu perasaan yang gak mudah, itu sangat berat, sangat berduka, sangat sakit gitu ya. Karena ingat, Yesus Tuhan. Tapi Yesus dia juga 100% manusia.
Kenapa? Karena Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Betul? Dan menjadi sama dengan manusia. Dan inilah sisi di mana Yesus merasakan very heavy and grief and deeply pain. Kenapa? Ya untuk menebus dosa kita. Dia harus menanggung penderitaan semuanya, dosa manusia di kayu salib. Karena dia adalah korban pendamaian. Nah, jadi ketika saya merenungkan ini, waduh teman-teman, guys, saya ingat lagunya Raquel Lewi ya. Powerful sekali. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Itu luar biasa. Ketika saya nyanyi lagu itu saya selalu menitikkan air mata. Kenapa? Karena memang gak terselami. Luar biasa. Pengorbanannya itu terlalu dalam untuk dimengerti. Dia rela. Dia mengosongkan dirinya. Biar kehendak Bapa yang jadi dalam hidupnya. Dan akhirnya Yesus berkata seperti ini di ayat ke-38. Lalu katanya kepada mereka. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Master Plan Youth itulah yang namanya kenosis. Dalam bahasa Yunani atau pengosongan diri atas kehendak dan keinginan diri sendiri. Dan sepenuhnya menerima kehendak Bapa. Kenosis. Jadi Tuhan biar bukan kehendakku tetapi biar kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Dia mengosongkan diri atas kehendaknya, atas keinginannya sendiri. Dan sepenuhnya menerima kehendak Bapa. That's so powerful. Itu luar biasa. Sehingga pada akhirnya apakah Yesus bisa waktu tentara Romawi datang, Yesus mengirim malaikat-malaikatnya ngalahin semua tentara Romawi? Bisa. Tetapi tidak Yesus lakukan. Kenapa? Yesus tetap pada pendiriannya. Dia mau tanda kutip minum cawan penderitaan itu. Yang harus dialaminya sampai di kayu salib. Karena cinta. Karena dia menjadi korban pendamaian untuk setiap kita. Wow. Nah, dengan peristiwa ini, apa yang kita bisa belajar? Saya mau katakan, Master Plan Youth, saya sedang tidak menyamakan gitu ya, apa yang dialami Yesus dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Yaitu jauh sangat berbeda. Karena apa yang dialami Yesus itu masalah keselamatan untuk kita semua, seluruh umat manusia. Itu udah karya terbesar itu ya, udah yang paling luar biasa. Gak sebanding dengan apa yang kita alami sehari-hari dong. Gak sebanding dong gitu ya. Konteksnya juga berbeda. Tetapi ada yang bisa kita belajar loh. Apa yang kita bisa belajar? Kita belajar dari ketaatan Yesus ketika menghadapi pergumulan. Itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita gitu ya. Kita bisa belajar dari ketaatan Yesus dalam menghadapi pergumulan. Apa itu? Ini luar biasa. Yesus tetap memilih untuk melalui atau through it daripada melalukan atau run away. Teman-teman menangkapnya? Yesus berkata, Tuhan biarlah cawan ini, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu artinya, oke, aku gak mau lalukan ini, tapi aku mau lalui, aku mau hadapi, aku mau face it, I want to through it. Itu yang kita harus belajar. Nah teman-teman, kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita saat ini, mari cek. Adakah hari-hari ini yang kita sibuk untuk melalukan, sibuk untuk run away, melarikan diri? Teman-teman menangkapnya, melarikan diri dari apa? Mungkin hari-hari ini ada yang terus melarikan diri itu gak mau melepaskan pengampunan. Run away untuk gak mau melepaskan forgiveness. Kenapa? Ya kalau yang lain ngampuni yang lain boleh deh.
Tapi kalau ngampuni orang tuaku, no way. It's really hurt man. Ini sakit banget. Ada nggak yang seperti itu? Saya pernah alami, saya pernah melayani juga. Orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini, don't push my button gitu ya. Khusus yang ini, man, kamu nggak ngerti yang aku rasain. Kamu nggak tahu perlakuannya terhadap aku. Gitu ya. Waduh kalau udah seperti itu sih bahasa saktinya. Kamu nggak ngerti apa yang aku rasakan. Wah itu juga berat sih. Ya sudah. I just want to pray for you guys gitu ya. Tapi saya mau katakan mungkin itu yang terjadi. Gitu. Kita run away. Kita terus run away. Kita melarikan diri. Lalukan aja. Nggak mau. Khusus yang ini nggak mau. Sama mantanku nggak mau gitu ya. Atau sama orang tuaku. Atau mungkin kita sedang melarikan diri dari komunitas. Kita sedang melarikan diri dari gereja. Kenapa? Mungkin kita ngalami benturan di situ, kita ngalami salah paham di situ, dan sehingga pada akhirnya kita ngerasa bitter, kita merasa kok gitu ya, mengecewakan ya, ternyata gitu ya. Dan pada akhirnya kita run away, kita melarikan diri dari semuanya. Dan atau mungkin kita melarikan diri dan mencoba mencari komunitas yang sempurna. Saya mau katakan, tidak ada komunitas yang sempurna. Yang ada adalah komunitas yang mau bertumbuh bersama-sama menjadi dewasa. Karena memang kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi kita mau bertumbuh bersama-sama semakin mature, semakin dewasa dan semakin serupa dengan Tuhan. Jadi kalau kita akhirnya ketemu komunitas yang sempurna, jangan-jangan ketika kita masuk, jangan-jangan komunitas itu jadi gak sempurna karena kita. Jadi teman-teman, kita harus mengubah cara pandang kita, jangan run away mencari komunitas yang benar-benar bisa sempurna menerima kita. Saya mau katakan, carilah komunitas yang sama-sama mungkin kita nggak sempurna tapi kita mau bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi mature satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Atau mungkin teman-teman sedang run away, bukan mungkin aku nggak ada masalah dengan sakit hati, aku nggak ada masalah dengan gesekan, aku nggak ada masalah dengan pergumulan-pergumulan yang itu, tapi aku punya masalah mungkin ada sesuatu yang menghantui kita yang kita terus melarikan diri teman-teman. Apa itu? Kita mungkin run away dengan skripsi kita. Ada nggak? Dengan tesis kita, dengan skripsi kita mungkin itu menghantui kita. Nggak kelar-kelar gitu ya. Kita sedih nggak kelar-kelar. Tapi kita juga nggak punya kekuatan untuk melangkah, untuk ngerjain, untuk menyelesaikannya gitu. Jadi kita run away terus. Semester demi semester terus gitu. Gak tahu mau sampai kapan. Kita gak punya kekuatan untuk itu. Atau mungkin kita yang sudah bekerja dewasa muda. Mungkin kita sudah ada pekerjaan yang seharusnya harus diselesaikan. Tapi kita terus run away, terus melarikan diri dari situ. Sehingga gak selesai-selesai. Tapi saya mau katakan Master Plan Youth. Lari dan menghindari sesuatu. Itu mungkin membuat kita terbebas. Tapi itu hanya sementara. Betul? Itu hanya sementara. Tapi saya mau katakan, tetapi kalau kita mau face it, through it, hadapi, kita berjalan bersama dengan Tuhan menghadapinya, maka kita akan benar-benar berkemenangan dan semakin didewasakan. Tangkap ini baik-baik. Kita melarikan diri, apakah kita bisa terbebas? Mungkin bisa. Apakah mungkin kita bisa lepas dari tekanan? Mungkin bisa. Tapi hanya sementara. Jadi hari ini, sadari ini. Kita belajar taat seperti Yesus ketika kita mau melaluinya, bukan melalukannya. Kita mau through it, bukan run away. Kita mau face it. Teman-teman, I just want to say seperti ini. Kalau bisa sembuh, kenapa kita hanya pilih feeling better? Betul enggak? Kalau kita bisa benar-benar sembuh, benar-benar pulih. Kenapa kita hanya pilih merasa lebih enakan? Karena saya mau katakan merasa lebih enakan bukan berarti kita sembuh. Mungkin kita run away, melarikan diri. Itu ya sepertinya, gini kan lebih enak, bebas dari tekanan, bebas dari sakit nih. Tapi hanya feeling better, merasa lebih enakan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita benar-benar sembuh. Kita benar-benar heal. Dan saya mau katakan kalau pilihannya bisa sembuh, kenapa kita hanya pilih lebih enakan, lebih pilih feeling better. Karena seharusnya goal hidup kita bukan sekedar feeling better. Itu awal yang baik, tapi itu belum. Kita harus lebih lagi gitu ya. Goal hidup kita bukan sekedar feeling better, tetapi pertobatan,
pembaharuan hidup, dan keserupaan dengan Kristus. Jadi hari ini stop run away. Jangan hanya cari feeling better. God want to heal you. Face it, through it. Hadapi itu semuanya. Bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus yang memampukan teman-teman. Amin. Saya mau katakan Master Plan Youth. Kenapa hidup kita itu stagnasi, stagnan. Gak bisa maju. Kenapa? Sederhana. Kalau hati kita tidak sedang bermasalah dengan masa lalu kita gak bisa berdamai, kita gak bisa dealing dengan masa lalu kita pasti sedang dipenuhi ketakutan akan masa depan kita. Teman-teman menangkapnya? Sehingga pada akhirnya kita gak bisa berdamai dengan ini, kita kecewa dengan masa lalu kita merasa, aku mau run away dari masa laluku. Tapi kita mungkin juga ketakutan akan masa depan. Tapi saya mau katakan seperti ini doa saya kepada teman-teman semuanya. Supaya kita berdamai dengan hidup kita. Amin. Supaya kita diberi ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan yang sudah terjadi di masa lalu. Bahkan kalau kita di dalam Yesus kita percaya. Yang kita lihat di masa lalu bukan kepahitan kita, bukan bitterness kita, bukan sesuatu yang membuat kita run away. Ketika kita lihat ke belakang, kita lihat pengorbanan Yesus di kayu salib. It is done. Sehingga kita bisa melihat masa depan yang luar biasa. Amin. Masa depan yang penuh harapan. Jadi saya berdoa supaya kita berdamai dengan masa lalu kita. Tapi saya juga berdoa supaya kita juga diberikan keberanian untuk melangkah dan berfokus pada hal-hal yang bisa kita perbaiki. Bukan dengan melarikan diri atau dengan sembunyi. Yang kita lakukan adalah face it, through it. Hadapi itu. Karena pada satu titik nanti ketika kita berdoa, kita berseru, Tuhan, lalukan aja daripadaku. Tapi Tuhan akan berkata, no, lalui ini bersama dengan aku. I want you to be healed. Bukan sekedar feeling better. Amin. Saat kita berkata, lalukan saja daripadaku. Tuhan justru berkata, lalui ini bersama dengan aku. Amin. Kenapa teman-teman semuanya? Sadari ini. Kalau sebuah karya yang terbesar, perjuangan yang terberat, pengorbanan yang terbesar. Akhirnya sudah Yesus lakukan di kayu salib dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Terlebih pencobaan-pencobaan biasa yang firman Tuhan katakan. Pencobaan yang dialami semua manusia. Pencobaan-pencobaan biasa yang kita alami. Tentu bersama dengan Yesus kita bisa melaluinya. Kalau yang terbesar sudah Tuhan menangkan, sudah Yesus menangkan dengan ketaatan. Apalagi pencobaan-pencobaan yang biasa. Kita bisa melaluinya bersama dengan Yesus. Amin teman-teman. Dan saya sampaikan ini bukan sekedar mengencourage teman-teman. Ini juga doa saya, tapi saya juga mengalami secara pribadi dalam kehidupan saya. Gimana Tuhan mengajarkan kita harus mempunyai ketaatan, obey like Jesus in every season, di dalam segala musim. Nah, satu kali rekan kita di Creator, Pastor Dani Gamadi, dia menghubungi saya gitu ya. Mungkin ada beberapa dari Anda yang kenal. Dia membuat podcast interview gitu kan. Dan dia memberikan tema kepada saya. Kita ngobrol, interview gitu. Tentang bagaimana tetap melayani Tuhan di tengah masa krisis. Wah ini menarik. Bagaimana tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan di masa krisis. Gimana ya? Dan waktu itu saya renungkan, iya saya pernah alami. Jadi kisahnya kalau teman-teman Master Plan Youth pernah dengar lagu Cinta di Hatiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Itu kan lagunya. Nah teman-teman lagu itu tercipta bukan karena saya ingin bikin lagu yuk. Bikin lagu yang bagus yuk. Bikin yuk. Tapi lagu itu tercipta dari sebuah pergumulan yang sangat berat. Saya mau katakan itulah lowest moment yang terberat dalam hidup saya. Kenapa? Karena pada tanggal 14 November tahun 2017, saya ingat satu kali di pagi hari kita mendengarkan kabar yang mengagetkan. Kenapa? Karena dini hari STT tempat papa mertua saya mengalami tanah longsor. Sehingga
ada satu korban jiwa juga. Dan itu menyedihkan kita semua, menghancurkan hati kita semua. Dan waktu itu istri saya sedang hamil dan sebenarnya kandungannya sedang bermasalah karena sedang coba dipertahankan gitu ya. Tetapi ketika saya mendengar itu, saya langsung, oh iya nih saya harus, jangan sampai istri saya dengar nih. Karena kalau enggak dia shock nanti akan terjadi apa-apa. Tapi ketika saya naik ke atas, saya lihat, saya masuk ke kamar, saya lihat istri saya udah nangis. Ternyata istri saya udah terlanjur baca dulu. Dan ketika baca berita itu, dia nangis dan secara tidak sadar mulai bleeding atau pendarahan. Oh saya kaget, langsung cepat-cepat kita bawa ke rumah sakit ya, supaya cepat bisa ditangani. Tapi ketika sampai di sana, di USG oleh dokter dan dokter bilang, aduh kok gak bisa ya, gak ada ya, aduh. Saya kaget, aduh gimana, kita harus cari second opinion. Kita cari second opinion. Diperiksa lagi, ternyata memang kandungan tidak bisa diselamatkan, janin tidak bisa diselamatkan. Oh itu bikin saya breakdown. Istri saya juga sangat sedih. Apalagi kita sedang mempersiapkan Unlimited Fire 2018 Passion. Jadi waktu itu saya sampai ingin berteriak, Tuhan ini kenapa? Mau melayani generasi. Ingin melakukan sesuatu buat generasi. Tapi kenapa justru kita yang alami ini Tuhan. Itu peristiwa yang sangat tidak mudah. Dan akhirnya singkat cerita. Akhirnya istri saya harus operasi. Untuk dibersihkan dan segala macam. Dan malam harinya. Satu kali saya menemani istri saya waktu itu. Saya coba hibur dia, saya coba kuatin dia. Tapi dia pegang tangan saya. Dan dia berkata, Ko, kita pasti sedih. Tapi percaya ini, kita gak bisa milih musim hidup kita. Tapi kita bisa milih respon hati kita. We cannot choose our season, but we can choose our response. Waktu dengar itu saya bilang, oh Tuhan, thank you udah diingatin ini. Saya rasanya pengen ngelepas semuanya. Saya pengen, udahlah gak usah lah. Lelah dengan semuanya ini. Lepasin persiapan-persiapan yang ada dan segala macam. Tapi waktu itu saya dikuatkan bahwa, ketaatan itu gak tergantung dengan cuaca. Ketaatan gak tergantung dengan musim. Dan akhirnya saya gak tahan, saya masuk ke kamar doa saya. Dan saya membuka firman Tuhan. Saya lihat di dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. Firman Tuhan luar biasa berkata seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat ke-37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika itu spirit saya mulai bangkit kembali. Dan saya mau katakan Tuhan apapun yang terjadi I want to obey you. Siapa yang dapat pisahkan aku dari kasih? Engkau ada di setiap musim hidupku. Di lembah terdalam pun Engkau ada. Lalu saya ambil gitar saya dan saya ingat alunan nada itu kuat di dalam hati saya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau ada mengangkat hidupku. Itu terus. Dan itu seperti air yang segar yang menguatkan kami. Tuhan, di dalam setiap musim kehidupan kami mau taat. Amin. Karena saya percaya ini sekali lagi seperti yang saya katakan di depan ini. Yang di depan tadi ya saya katakan bahwa jika perjuangan terberat, perjuangan terbesar, pengorbanan di kayu salib yang begitu karya terbesar. Sudah bisa Yesus selesaikan dengan ketaatan di kayu salib. Sampai mati dan bangkit kembali. Terlebih dengan hal-hal yang disebut sebagai pencobaan-pencobaan yang biasa yang kita alami. Tentu bersama dengan Yesus kita bisa melewatinya. Through it, face it, hadapi itu, lalui itu. Amin. Dan saya mau katakan seperti ini. Saya ingat sekali istri saya berkata, hey
Let's go through it together with Jesus. Mari lalui ini bersama dengan Yesus. Karena sekali lagi ketaatan gak tergantung cuaca atau musim dalam hidup kita. Roh Kudus yang memampukan kita bisa melewatinya. Saya bersyukur kami gak milih untuk run away. Kami gak milih untuk melarikan diri dari semuanya. Kami bersyukur kami gak bitter, gak kecewa. Atau mencoba meninggalkan semuanya. Tapi kasih Yesus yang memampukan. Amin. Karena sadari ini teman-teman semuanya. Apapun yang sedang kita hadapi dan mungkin kita sedang run away dengan semuanya. Saya mau katakan. Lembah itu hanya untuk dilalui. Amin. Lembah itu untuk mendewasakan. Tapi lembah bukan tempat untuk kita tinggali. Seberapa banyak orang yang run away. Lalukan aja Tuhan. Supaya kita terus tinggal di dalam lembah. Saya mau katakan. Lembah hanya untuk dilalui. Karena lembah itu mendewasakan kita. Tapi lembah bukan tempat tinggal kita. Just through it with Jesus. Lalui itu bersama dengan Yesus. Kita bisa. Karena Tuhan berkata, mari. Lalu ini bersama dengan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak pernah meninggalkan engkau. Di dalam apapun musim kehidupan kita. Oleh sebab itu, there is no better response than to keep serving Him and loving God in the valley condition. Tetap tidak ada respon yang lebih baik di masa yang sulit. Untuk tetap taat kepadanya, untuk tetap melayani dia, untuk tetap mengasihi dia. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan percayalah, janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi dia mendewasakan kita. Kita gak hanya berjalan melewatinya, tapi kita bertumbuh, grow through it. Dalam menghadapi tantangan yang ada di depan. Teman-teman menangkapnya? Dan saya bersyukur, kita gak cuma sedang ngomong penderitaan teman-teman. Tapi pada akhirnya satu kali pasca UF, kami ke Sumba untuk pelayanan misi. Kita naik turun gunung gitu ya, sama dengan istri saya. Tapi waktu itu istri saya merasa aneh. Dia bilang, kenapa ya? Aku ini udah telat loh. Saya kaget karena kandungannya itu lemah. Kandungannya lemah. Ini kita lagi naik turun gunung nih gitu ya. Wah bisa bahaya. Tapi luar biasa. Ternyata setelah kita cek memang positif. Dan kandungannya kuat. Tidak ada masalah dia naik turun gunung kayak Hattori gitu. Naik turuni lembah gitu kan. Itu dia kuat. Dan akhirnya singkat cerita. Terus bulan demi bulan dan pada akhirnya. Pada waktunya. Setelah kandungan 9 bulan akhirnya istri saya melahirkan. Anak kami yang kedua. Namanya Yuna Immanuela Sidarca. Jadi wow. Itu sukacita sekali buat kami. Kita namain Yuna Immanuel, God with us. Tuhan yang bersama dengan kita. God with us. In every season in our life. Amin teman-teman. Oleh sebab itu kita belajar hari ini. Jangan run away. Jangan terus melarikan diri. Tapi face it. Through it. Hadapi itu. Taat dengan didikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, ya Tuhan, thank you. Selama ini aku melarikan diri sekedar feeling better. Tapi ketika aku menghadapinya, I'm healed. Aku sembuh. Aku pulih. Dan aku tidak fake. Gak punya topeng hanya untuk feeling better. Amin teman-teman. Dan lebih lagi saya mau katakan. Apa yang kita juga bisa belajar dari ketaatan Yesus ketika menghadapi pergumulan. Ini yang Yesus katakan. Biar kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Dalam Matius 26 ayat 39 tadi dikatakan. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi bagi Yesus. Master Plan Youth. Bagi Yesus. Melakukan kehendak Bapa adalah yang terutama dan melebihi segala-galanya. Bagi Yesus melakukan kehendak Bapa adalah yang terutama dan yang melebihi segala-galanya. Jadi hari ini apa yang harus kita lakukan? Setelah kita berkata, ya Tuhan, aku gak mau sekedar melalukan, tetapi aku mau melalui bersama dengan Engkau. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah sinkron. Synchronize, sering mendengar ya di handphone kita ya. Kita harus sinkron dengan kehendak Bapa. Ini kondisi yang tidak mudah, tapi kita bisa berkata, Tuhan,
Apapun yang terjadi, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada teman-teman semuanya, punyailah hati yang lentur dengan Bapa. Siap sedialah jika Dia mengubah rencanamu yang terbatas menjadi rencananya yang terbaik. Sinkron. Ketika kita sedang waktu itu saya tadi bersaksi, sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, kadang gak ngerti Tuhan kenapa. But I just want to obey. Aku mau taat Tuhan. Rencanamu selalu yang terbaik. Synchronize with Him. Sehingga pada akhirnya saya mau katakan, terlalu sering kita meminta Tuhan untuk mengangkat proses pergumulan kita. Padahal Tuhan sedang menggunakan proses pergumulan untuk mengangkat hidup kita. Amin. Terlalu sering kita meminta Tuhan untuk mengangkat proses pergumulan kita. Tuhan lalukan Tuhan gitu ya. Padahal Tuhan sedang menggunakan proses pergumulan itu untuk mengangkat hidupmu. Oleh sebab itu saya mau katakan rencana kita ya selalu ingin keadaan kita diubahkan. Tapi rencana Tuhan selalu ingin hidup kita diubahkan terlebih dahulu. Amin teman-teman. Oleh sebab itu just enjoy the process. Jadi bukan kehendakku lagi. Aku maunya gini Tuhan. Kalau gini ya harusnya gini Tuhan. Enggak bisa. Kita harus synchronize dengan kehendak Bapa dan kita berkata Tuhan biar kehendakmu yang jadi. Lead me your way. Karena Tuhan kalau kita sering kali ingin keadaan kita berubah. Tapi Tuhan mau hidup kita berubah terlebih dahulu. Diubahkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu hari-hari ini dan seterusnya. Jangan hanya berdoa Tuhan beri aku. Beri aku. Tapi doa Tuhan Bapa bentuk aku. Proses aku. Supaya aku semakin serupa dengan Engkau. Supaya kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Stop sekedar berkata Tuhan beri aku, beri aku, beri aku. Tapi berdoalah Bapa bentuk aku, bentuk aku. Karena biar kehendak-Mu yang jadi. Dan aku mau belajar taat seperti Yesus. Amin teman-teman. Jadi hari ini mari renungkan. Dari apa yang tadi saya sampaikan. To obey like Jesus. Itu karya yang terbesar, yang luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Ya kita belajar dari ketaatan Yesus dalam menghadapi pergumulan. Yaitu Dia lebih memilih untuk tidak melalukan. Tetapi melalui. Tidak run away. Tetapi go through it. Dan yang kedua, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Bukan rencana kita sendiri yang kita pegang erat-erat. Harus gini Tuhan, aku maunya seperti ini Tuhan. Tetapi rencana Tuhan yang terjadi. Rencana Tuhan yang terbaik. Jangan sekedar Tuhan, aku maunya gini. Tapi Tuhan bentuk aku, ajar aku, didik aku. I want to obey like Jesus. Saya berdoa. Firman Tuhan yang sederhana ini akan jadi berkat untuk kita semuanya. Teman-teman di Master Plan. Supaya kita semakin hari semakin mature. Semakin didewasakan. Dan semakin taat seperti Yesus. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan bukan usaha manusia kita. Itu yang memampukan kita dalam menghadapi semuanya. Just go through it with Jesus. Bersama dengan Yesus kita bisa. Let's pray together. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, mungkin kami sedang mengalami runaway. Kami ingin menghindar dari semuanya. Karena mungkin kekecewaan, mungkin karena gesekan atau apa. Tapi kami gak mau terus dalam keadaan runaway. Kami mau melalui itu bersama dengan Engkau. Kami mau face it dengan Engkau Tuhan. Kami mau melangkah itu bersama dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau yang memampukan kami. Sehingga hidup kami bukan sekedar feeling better. Tapi hidup kami mengalami heal, kesembuhan. Yang akhirnya membuat kami semakin berbuah. Membuat kami semakin berdampak impactful dimanapun kami berada. Kenapa? Karena mereka melihat Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini dalam setiap loh hati kami. Dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Thank you Jesus. Kami gak mau sekedar runaway. Kami mau menghadapinya bersama dengan Engkau. Dan kami mau taat, obey like Jesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cause
Hey, don't let them better way you. Don't let them better way you. Don't let them better way you. Oh, yes, sir. Don't let them better way you. Don't let them better way you. Don't let them better way you. Oh, you gon' make. Let's go, let's go.